Welcome to BSS TV. Woo! Hari ini senang banget, ini adalah episode yang menurut gue keren banget karena yang hadir adalah salah satu idola dari zaman SMA kali ya. Dia adalah seorang desainer dan juga skateboarder asal Bandung. Tanpa panjang lebar langsung kita panggil Om Genta. Aduh, alhamdulillah sehat. Ini dari yang pertama sampai sekarang yang bikin saya deg-degan talkshow baru kali ini nih. Genta, gila. Aku juga deg-degan nih mas. Kita disclaimer dulu kalau misalnya kita sebelum syuting udah di swab dan juga udah disinfektan. Jadi kita benar-benar ikutin prokes ya. Betul. Aduh, Om Genta gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik, semua lancar. Semua berjalan dengan mulus. Saya pertama kali melihat itu saya SMA loh. Berarti Anda sangat muda. Sangat muda. Dan umur saya Sangat sekarang muda. udah Sangat muda. Dari zaman tahun berapa? 2008 kali ya? 2008 kayak saya mulai. 2008 memori saya kurang begitu bagus. Jadi zaman masih gondrong. Pokoknya masih gondrong-gondrong, yes kan? Dan sekarang mencoba menggondrong. Yoi, sekarang mah mungkin Om Genta ini sudah mulai ke siwonan. Sudah mulai berobat ke Korea. Tapi mungkin ada teman-teman yang belum kenal sama Om Genta. Silakan Om perkenalkan diri dulu Om. Oke, nama saya Norman Genta Hasan. Bisa dipanggil Genta aja. Dan that's it ya. Karena katanya lagi tekun di dunia desainer berarti. Betul, saya sekarang lebih fokus ke desain, ngejalanin semua produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Dan itulah kegiatan saya sehari-hari. Desainnya lebih ke apa Om? Arahannya? Maksudnya desain yang kayak rumah kah atau apakah? Rumah kita desain interior juga. Oh interior ya, desain interior. Tapi itu nggak berskala besar, hanya kecil-kecil. Yang berskala besar itu produk dari aparel, dari atas sampai bawah kita desain. Gambar gitu ya? Betul. Oke. Berarti kegiatan desain ini sudah dimulai dari kapan Om? Kegiatan desain udah mulai dari kuliah sebenarnya. Oh, kuliah juga desain? Betul. Kuliah lulusan desain di Cafe Widyatama. Oh, di kafe. Tapi itu pun hanya berjalan 3 bulan. Kuliahnya? Betul. Oke. Tanya dong kenapa? Kenapa? Nah, karena saya udah bisa semua. Jadi ngapain kuliah? Bener ya? Ini nih. Dewasa pembasket sombong, ini skateboarder sombong. Bener. Sombong itu kunci kesuksesan. Sombong. Quotes of the day. Sombong adalah kunci kesuksesan. Berarti basicnya dari kuliah. Ternyata kuliah cuma 3 bulan karena emang udah bisa segalanya. Terus menekuninya sudah berapa tahun? Menekuninya saya kebetulan lebih ke bidang seni rupa ya. Jadi seni rupa itu lebih luas. Desain interior, desain produk, desain segala macam. Nah itu saya suka dan saya menekuninya dari sebelum kuliah. Berarti emang dari kecil, maksudnya kayak dari SMA mungkin basicnya udah emang suka seni rupa ya? Betul, itu menurun dari ayah saya. Seniman. Dia seniman, dia jago gambar, dia kontraktor, dia jago interior. Nah itu mungkin turun ke saya. Kalau teman saya mah jago main gambar. Gambar apa nih? Gambar apa nih? Waktu SD itu loh, gambar-gambaran. Oke, berarti aktivitasnya adalah seorang desainer saat ini. Betul. Skateboard masih skateboard? Untuk skateboard saya off dulu. Off dulu karena udah bisa segalanya, mau ngapain lagi? Bukan. Oh bukan. Kan mau sombong lagi gimana? Karena ke satu yang mungkin dalam kegiatan sehari-hari
udah nggak ada waktu. Oke, waktunya berarti ya. Dan weekend pun ya saya harus mengisi waktu dengan keluarga. Oke, karena sementara teman-teman saya dia skatingnya dari pagi sampai sore weekday. Oke. Dan saya nggak ada teman buat skate bareng. Iya karena kerja betul, kan. Betul. Pas weekend ada waktu buat keluarga. Betul. Berarti emang udah off banget ya? Off banget. Off banget. Udah berapa lama offnya? 1 tahun setengah, setahun setengah. Masih baru lah ya, maksudnya belum terlalu lama. Belum ya. baru. Tapi main skate dari kapan? Main skate dari SMP, Pak. Tahun kita ulik tahun coba. berapa? Gua malas ngitung. Kayaknya SMP gak usah ngitung, Pak. Tahun 2000-an ada? 2000-an? 2000 ada. Udah main skate orang-orang kayaknya kalau misalkan kayak para BMX, alasannya kenapa main BMX karena saya ke sekolah pakai BMX. Nah, kalau Om Genta ini kenapa langsung pilih skateboard? Mungkin yang pertama skateboard itu no rules. Oke, no rules. Dia tidak perlu seragam. Dia tidak perlu mengikuti namanya tuh kalau sepak bola tuh timnya. Timnya dan dia individual. Skateboard itu individual. Yes. Bebaskan gimana kalian silakan. Berarti dari SMP ya? Betul. Langsung pilih skateboard. Enggak, saya beberapa kali pernah mencoba. Yang pertama inline saya coba sepatu roda gitu ya? Inline tapi pakai hoki. Hoki. Tapi tenggelam dan saya mencoba untuk skate dan alhamdulillahnya berhasil di dunia skate. Nah, itu alhamdulillah berhasil dan di situ saya menekuni skate sampai setahun ke belakang. Karena kan setahun ke belakang sekarang off dulu. Betul. Betul. Terus sudah mulai milih ke pro-nya? Maksudnya ketika awal mungkin hanya sebagai hobi dong. Buat isi waktu dong, nggak mungkin pertama kali pegang skate. Benar. Aku mau jadi profesional kan nggak mungkin dong. Pasti coba dulu suka. Nah, ada proses semuanya. Ada proses kan. Nah, mulai ke profesionalnya ini sejak kapan? Ketika saya di endorse sama Volcom. Berarti pertama kan sudah endorse Volcom? Enggak. Itu Volcom itu kedua kali saya di endorse. Yang pertamanya ada nama brand lokal itu Max. Max. Saya di kontrak sama Max 6 bulan. Dan ketika 6 bulan itu beres, langsung lah saya menang di kompetisi di Saparua. Saparua. Langsung manajer Volcom datang ke saya. Wih, gila. Langsung tanda tangan kontrak. Sama Volcom berapa tahun? Dan saya lihat. Berapa nominalnya? Kontraknya itu 1 tahun. Kontrak 1 tahun. Nominalnya? Bisa disebutin. Cukup lah untuk jajan SMA gitu. Berarti masih SMA? SMA, Pak. Saya di endorse sama Volcom SMA. Berarti SMA ya? Lu main di mana kalau misalnya main? Pertama saya di Ganesha belakang ITB itu. Oh iya. Dan Tegalga. Berarti 2 itu ya? 2 itu. Kalau saya dulu pertama kali main di Cikapayang. Nah, itu ya kan, Cikapayang. Kenapa memilih skate? Boleh nggak saya nanya balik? Oh boleh, karena keren Pak. Zaman saat itu naik motor skate-nya disimpan di tas itu loh, ya kan? Main ke Cikapayang, beres main skate, minum es jeruk IP. Zaman dulu itu. Es jeruk tapi ditetesin. Karena keren. Maksudnya karena keren terus mungkin karena emang anak-anak juga maksudnya kayak teman-teman tuh musiknya mungkin ya. Pengaruh musik mungkin ya. Ketika dulu musik dan skate itu saling merangkul lah. Iya, melengkapi banget ya. Betul. Minum dulu. Boleh minum. Saya sambil nyalain dulu rokok saya. Terus ceritain prestasi. Oke. Tenang. Oke lah. Kami ngerokok dulu. Kita ngobrolnya sampai adil lah, tenang aja. Berarti pertama Volcom ya? Kedua Volcom ya? Kedua Volcom. Selama setahun? 7 tahun, Mbak, saya Volcom. Saya Volcom 7 tahun? 7 tahun. Dapat apa aja? Itu kalau sponsor gitu, semua yang kita mau tuh pasti dikasih? Kita ada budget dari per bulan itu ada fee buat riders dan ada free staff buat riders senilai 4 juta. Fee-nya nggak akan saya sebutkan. Fee-nya. Yang jelas free staff-nya 4 juta itu per bulan? Per bulan. Berarti zaman SMA mah keren banget ya maksudnya. Pak, saya ceya, Pak. Iyalah. Ceya itu apa? Ceya itu bahagia, berlimpah ya. Maksudnya di kalangan SMA ya waktu kita high school dengan nominal segitu terus berlebih gitu. Maksudnya berlebih. Tahun segitu tahun 2000-an mungkin ya.
Tuh, tahun 2002 ya, 2002 apalagi masih SMA di mana SMA tuh istilahnya kayak orang cari jati dirinya di SMA itu kan, masa-masa SMA kan, terus kita udah bisa lebih keren dibanding yang lainnya. Tapi saya sempat berhenti Pak SMA. Berhenti setahun. SMA-nya apa tuh berhenti skate-nya? Skate-nya. Oh, kenapa? Pergaulan. Tahu dunia Pak. Susah untuk kita gali lebih dalam gitu. Semoga kedengaran ya. Berarti SMA sempat berhenti, tapi kalau berhenti gitu sponsor masih jalan tapi. Sponsor masih jalan. Oh, sponsor masih banget hidupnya ya? Nah itu yang harus saya syukuri ya. Mungkin dan perlu orang lain kayak mungkin jadi goals juga buat orang lain mungkin ya. Nah, apalagi pas skateboard sekarang kan yang baru-baru banyak juga pengen profesional ya. Nah gitu. Tapi kan gini loh, ketika ada sponsor yang masuk ke kita, otomatis kita ngasih feedback balik ke mereka kan. Betul. Dulu feedbacknya seperti apa? Berarti dalam bentuk prestasi? Enggak, zaman dulu kan belum ada Instagram, belum ada media nih. Iya. Kita feedbacknya kita ngikut kompetisi yang ada dimanapun di seluruh Indonesia. Kita ikut kompetisi mau menang mau enggak. Yang penting lu ikut. Oke. Dan pakai baju Volcom. Oke. Gitu. Dan selalu ada foto yang harus dikirim ke pusat. Oke, sebagai bukti dokumentasinya ya. Sebagai bukti dokumentasi. Itu ke US atau kemana? Ke Bali dulu. Oh, kok ke Bali? Kan Volcom itu ya, Volcom Australia kan ya? Betul. Australia. Dari Bali Baru ke Aussie. baru ke Australia. Berarti berapa banyak tuh yang di Indonesia yang sama Volcom waktu saat itu? Volcom waktu itu banyak banget. Itu rider paling banyak se-Indonesia. Yang ada tuh 12 rider. Wih, banyak juga ya. Dari Bandung cuma ada 2. Siapa aja? Genta dan Domdom. Indra Oh, Domdom. Indra Domdom. Betul. Yo, Indra Domdom juga tuh keren juga sih. Keren. Tapi saya tetap ke Om Genta ya, karena dulu dia ganteng pisan. Parah. Oke, berarti ketika seorang Genta skateboarder sudah disponsorin, prestasinya gak main-main dong. Apa aja nih prestasi yang pernah didapat pas main skate? Mungkin style saya untuk skateboarder lebih ke basic. Basic. Prestasi saya kebanyakan basic. Di mana ada kompetisi yang run, mungkin run itu 45 detik, semua harus ngerun sebaik mungkin. Tapi ketika itu ada lagi basic. Basic itu apa namanya? Basic. Bahasa Indonesia apa? Basic tuh trik terbaik. Nah, itu selalu ada setelah run. Oke. Ada basic. Nah, saya selalu menang di basic itu. Trik andalannya apa? Oh, banyak. Banyak apa, sebutin dong. KPBS enggak? Apa tuh? Kickflip backside. Itu standar buat saya, Pak. Aduh, berarti udah mulai yang lebih gila lagi dari situ. Ya, namanya best trick, Pak. Oh, Trik terbaik gitu loh. Kalau Maaf ya sombong ya. Gak apa dong, sombong kunci kesuksesan. Yo, eta teh ya. Terus kalau misalkan zaman sekarang nih, kita mau belajar skate tuh kita tinggal buka YouTube. Betul. Ya kan, kayak ollie gimana caranya, kickflip gimana caranya. Nah, sedangkan pada zaman Om Genta ini mulai kan nggak ada media yang mengajarkan nih. Terus belajarnya gimana? Nah, itu dia bedanya dulu dan sekarang. Zaman dulu itu kita pakai feeling. Oke. Pakai feeling berarti lebih main skate itu lebih masuk pakai rasa, bukan pakai logika gitu. Karena nggak bisa main skate pakai logika itu nggak bisa. Dengan teori itu nggak bisa. Ya. Bagaimana cara kita menendang papan, bagaimana kita cara menyeimbangkan papan, nggak bisa. Kita harus pakai perasaan. Berarti mau pure feeling ya? Pure feeling. Oke, terus ngeliatin video-video mungkin yang dari luar gitu? Video saya udah ada 4 video. 4 video? Video, udah ada di YouTube semua. Nah, boleh kalian lihat. Cek tuh Norman Genta. Norman Genta. Jadi kita nggak pernah asal-asalan ngundang, dari salah satu skateboarder yang gila keren banget. Tadi juga kan udah disebutin prestasinya. Pokoknya mah ada best trick, doi pasti menang terus ya. Nggak pasti, cuma selalu. Tapi selalu. Selalu menang terus. Tepuk tangan dong buat Genta. Aduh.
Thank you. Kita santai aja, tenang aja, tenang. Benar. Ada titipan pertanyaan. Oke, ada juga Apa? pertanyaan. Waktu itu gue pernah lihat lo pakai jam mereknya Norman Genta juga. Nah, oke. Hal-hal lain tuh bisa ceritain dong. Lo ada Jamnya itu. beberapa barang yang di-establishnya atas nama lo gitu. Oh. Seri Norman Genta. Oh, ada series Oke, Norman Genta. oke. Oh, iya. Oke. Ada 2 perusahaan yang pengen kolaborasi dengan nama Norman Genta sendiri dan dia memberikan royalti beberapa persen lah. Dan saya yakin Wah. ya karena kenapa enggak Ya, iya. karena saya membantu perusahaan teman juga dan membantu nama baik saya juga gitu. Ya kenapa enggak sih, kita majulah bareng-bareng gitu. Oke. Produknya apa aja dulu yang udah dibikin? Buat Tadi kayak jam ya, Pak ya? Jam ya? Waktu itu baru jam Jam. dan apa ya? Papan sempat pernah dibikin cuman nggak jadi karena pandemi ini. Oh, Bapak berarti baru-baru dong? Baru pengen dibuat cuman karena pandemi hold semua. Brandnya apa dulu? Malta. Malta tuh yang buat jam. Bukan. Malta itu Papan. Decknya Iya. ya. Kalau jam? Jam itu Waswatch. Wih, brand mana itu? Waswatch dan 74. Itu brand mana, Pak? Brand Bandung. Brand Bandung. Wih, Tuh. gila. Tapi Waswatch dia segmennya luar. Oh, dia udah worldwide berarti ya? Iya. Bukan luar pulau, luar negeri. Worldwide, Pak. Luar negeri bos. Luar negeri, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan lagi, gila. Luar negeri. Gila, ini bener kan? Tadi saya bilang di awal kalau misalkan ini bukan bintang tamu yang biasa aja sampai saya sangat-sangat deg-degan buat ngobrolnya. Pasti saya juga deg-degan, Pak. Terus tadi malam kan pas tim bilang besok kita Genta ya. Maksudnya saya scrolling tuh di Instagram kan. Saya kepoin lagi di apa ya. Terus saya lihat pernah bikin band ternyata. Oke. Oke. Ternyata pernah bikin band. Lanjut pertanyaannya. Enggak laku. Pernah bikin band ya? Betul. The Slave. Namanya The Slave. Sebagai gitar dan vokalis. Oh, gitar vokalis. Genrenya apa tuh itu? Genrenya waktu itu stoner. Lagi marak-maraknya stoner, kita berencana buat ya udah kita band kita stoner deh. Oke. Dan itu mungkin diterima di kalangan komunitas yang kecil ya. Karena kita belum tahu pasar, belum tahu apa, karena kita masih mengikuti ego kita. Tapi kita puas gitu dengan akan hal itu. Kita pernah mencoba, kita pernah itu dia. manggung, kita pernah bikin album, kita punya vinyl dan segala macam. Sempat bikin vinyl. Sempat bikin vinyl, Pak. Oke, dan berarti album dibantu oleh sendiri ya? Rekti. Iya, album sendiri berarti. Album sendiri, Berapa Pak. lagu? Terhitung 8 lagu. Pertanyaannya itu kan Om Genta bikin band itu kan bukan di bawah tahun 2000-an dong. Baru 2000 berapa itu? 2018-an ya? 2016. Di saat zaman sudah modern kok kepikiran bikin vinyl? Itu ide Rekti. Oke. Itu ide Rekti. Mungkin karena Rekti dia wawasannya luas tentang musik. Dan kita masih hanya bisa membuat lagu. Dan Rekti itu eksekutor segala macam. Oke. Oke, kita Rekti di Sigit. Di Sigit? Kamu nggak tahu Rekti di Sigit? Sama Rekti dia ngebantuin The Slave. Anjay. Gak tau, kira-kira tahu Rekti siapa? Rekti di Sigit. Iya. Di Sigit. Di Sigit. Gitu. Tapi ya kita sempat berbeda pendapat lah dengan Rekti dan akhirnya Rekti Mundurkan keluar dan saya pun berpikiran, aduh, saya nggak bisa seperti ini. Maksudnya bidang saya bukan di sini gitu. Itu setelah berapa tahun berjalan? Setelah 4 tahun berjalan. Wah, udah lama dong. Maksud saya kalau misalnya berhenti sebenarnya ya. Sebenarnya saya, cuman yang dipikir dari prosesnya kita harus cek sound, harus apapun segala macam dari bidang band. Oh, itu bukan saya. Oke. Itu bukan saya. Berarti passionnya sebenarnya apa seorang Genta? Passionnya saya hanya menikmati kehidupan, Ini berat. enjoy kehidupan, dan kita menghasilkan penghasilan untuk keluarga. Intinya That's sekarang it. gitu ya. Itu adalah passion yang mungkin baru dijalani ketika sudah berkeluarga mungkin ya. Belum, sebelum keluarga. Sebelum keluarga. Sejauh itu? Iya. Saya udah memutuskan bahwa The Slave kayaknya cukup untuk sampai sini karena ini bukan saya banget gitu. Oke. Ini kalau misalkan saya lihat sekilas ya. Betul. Seorang Genta yang skateboarder istilahnya kayak
skateboarder tuh kan tanda kutipnya kayak berandalan yang melawan rules lah, ya kan? Oke. Tapi ternyata di balik kata itu, di balik seorang skateboarder, Genta ini adalah orang yang benar-benar penyayang dengan keluarga ya, sangat sayang dengan keluarga. Bahkan tadi sebelum berkeluarga pun sudah memikirkan ke depannya harus seperti apa. Tapi bisa tanya ke istri saya. Apakah saya orang yang penyayang? Tapi saya percaya karena tadi pas ngobrol juga kan, kenapa lu nggak bawa? Nanti kalau lu ikut pas ayahnya di dalam pasti pengen ke ayahnya katanya. Bener. Karena emang lu deket banget ya. Oh banget. Sama Om Genta ya? Banget. Anak saya deket banget sama saya karena kesatu saya penyayang anak kecil dan saya sayang banget sama anak saya gitu. 3 kata buat dulu Om. Menjadi anak baik. Menjadi anak baik. Harapannya. That's it. Kalau nggak kedengeran, menjadi anak baik.